Kayaknya memang musim ini MU wis gak bakal kemana-mana. Empat besar pun semakin sulit gitu loh. Kalau misalkan setiap pertandingan hasilnya seperti ini terus. Ya terlepas dari apapun yang terjadi di pertandingan tadi, intinya Manchester United kembali mengalami kekalahan. Dari beberapa pertandingan terakhir, 8 pertandingan terakhir, hanya satu kali kemenangan. Ini hasil yang sangat buruk. Kemarin baru menang seri, sekarang kalah. Buyar. Kok kon dodol lombok ae Manchester United iki. Wis gak usah bal-balan maneh. Oke, halo dulur. Selamat datang di Medo United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan berkeluh kesah bersama. Karena apa? Karena Manchester United kembali menerima kekalahan saat melawan West Ham. Di London Stadium kalah 2-1, menurutku bukan dari hasil yang membuat kita sakit hati, melainkan keputusan dari wasit yang menurutku sangat kontroversi terkait pemberian penalti kepada West Ham United. Kok iso ya? Maksudku ketika MU iki pengen menang iku kok cobaane ono ae ngono. Maksud sesulit iku ngono lho. MU gawe berkembang ngono. Semua elemen itu selalu berupaya untuk menjatuhkan Manchester United. Semua selalu memberi cobaan kepada Manchester United. Gak pemain, gak pelatih, gak tim lawan, gak wasit, wis kewabeh wis. Makanya wis gak usah bal-balan, mending dodol lombok nak pasar, wis gak resiko. Oke, dari pertandingan tadi ya memang cukup sulit diterima. Tapi kita mencoba melihat lebih jauh mengapa Manchester United bisa kalah di pertandingan tadi. Yang pertama kita akan melihat performa dari para pemain Manchester United. Sebetulnya kalau kita lihat selama 90 menit para pemain Manchester United ini ya berusaha menciptakan peluang gitu loh. Bahkan di babak pertama itu cukup banyak peluang ya. Dan kalau kita lihat dari momentum di babak pertama dan babak kedua, babak pertama Manchester United jauh lebih unggul dibandingkan West Ham United. Banyak peluang yang tercipta dari babak pertama, tapi sayang secara finishing masih buruk dan lebih ke arah kurang beruntung menurutku, terutama peluang dari Alejandro Garnacho ya, membentur Mister Gawang, lalu ya intinya kurang beruntung lah di babak pertama. Justru di babak kedua yang lebih menurun ya menurutku, pemain West Ham tampil lebih maksimal, lebih sering menyerang dan lebih menciptakan banyak peluang, sedangkan Manchester United justru sebaliknya lebih lempeng. Ya begitulah, kalau di babak pertama bagus, di babak kedua biasanya memang kurang bagus dan terbukti seperti itu. Sedangkan kalau kita lihat performa para pemain, ya nggak bagus nggak jelek. Dari Andre Onana 6,5 memang secara performa dia nggak sebagus biasanya, tapi ada beberapa save yang menurutku harus kita apresiasi. Gol dari West Ham United menurutku juga bukan sepenuhnya kesalahan Andre Onana. Terus selanjutnya untuk Matthijs de Ligt dan Lisandro Martinez, ya Matthijs de Ligt ini secara performa menurutku buruk karena dia adalah salah satu penyebab mengapa tendangan penalti itu diberikan kepada West Ham United. Lalu untuk Lisandro Martinez, ya standarnya nggak terlalu ada perbedaan. Diogo Dalot dan Nocer Mazraoui yang secara performa dia cukup bagus, yang sering bantu di lini tengah dan lini serang Manchester United, beberapa kali berusaha menciptakan peluang juga. Yang paling sangat disayangkan itu tendangan dari Diogo Dalot di babak pertama, ya ampun itu sumpah Weman Paul. Wis enak-enak isok ngecip kipere, nak ngarep gawang wis kosong, kok tendangannya nak ndukur ya Allah. Mbok ya tendangan flashing ae wis gak perlu power gede-gede, sing penting iku akurat ngono lho. Kok sih gak gol cuk, sumpah iku peluang paling disia-siakan iku lihat pertandingan mau iku. Lalu untuk double pivot ada Christian Eriksen dan Casemiro, secara performa menurutku cukup stabil karena dua pemain ini memberikan dampak yang cukup signifikan di lini tengah.
bisa tetap menjaga tempo permainan ya selama jalannya pertandingan tadi. Christian Eriksen dan Casemiro juga memberikan kontribusi 1 gol lewat sundulan di babak kedua yang sempat membuat kita berharap lagi ya, wah sepertinya masih ada kesempatan untuk memenangkan pertandingan. Tapi sayangnya kenyataannya tidak seperti itu ya. Lalu Marcus Rashford ya nggak terlalu kelihatan di babak pertama tadi, makanya di babak kedua digantikan oleh Amad Diallo. Bruno Fernandes tampil cukup ngoyoh, cukup ngotot selama pertandingan, meskipun tidak memberikan hasil yang bagus juga setelah pertandingan. Lalu Alejandro Garnacho meskipun banyak peluang tapi ya dia sering kehilangan bola, masih beberapa kali salah passing, finishingnya juga nggak sebagus pertandingan sebelumnya. Dan yang terakhir Rasmus Højlund nggak kelihatan sama sekali di pertandingan kali ini, nggak seperti Rasmus Højlund yang biasanya, dan cukup mengecewakan juga, dia secara performa kurang bagus. Lalu kalau kita lihat para pemain pengganti di pertandingan tadi, ya Amad Diallo, Joshua Zirkzee, dan Victor Lindelof secara performa nggak begitu menonjol. Hanya Joshua Zirkzee yang tampil bagus karena dia memberikan 1 assist di pertandingan tadi lewat gol dari Casemiro. Di luar itu para pemain ini nggak merubah keadaan secara signifikan. Kalau Amad Diallo masih oke lah karena dia beberapa kali ada shot ke arah gawang West Ham United, tapi ya sayang sekali Amad Diallo yang harusnya tampil sebagai starter justru tetap tidak diberikan kesempatan untuk tampil menjadi starter oleh Erik ten Hag. Selanjutnya kalau kita lihat secara statistik ya, keseluruhan permainan memang Manchester United masih mendominasi dari segi ball possession. Tapi yang disayangkan adalah dengan banyaknya peluang di sini bisa kita lihat ya. Total shot itu sebanyak 18 dan 5 peluang besar, sama dengan West Ham United. Tapi Manchester United tidak bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada. Itulah yang menjadi kendala di pertandingan kali ini. Mengapa Manchester United tidak bisa unggul lebih dulu? Mengapa Manchester United tidak bisa memaksimalkan peluang yang ada? Itu yang selalu disayangkan. Capek cuy, sumpah suwe-suwe ku pawegel rasanya ben pertandingan. Masa sih nge-review kalah cuk taek jaran pokoknya. Aku lek bisa lihat jenenge ada yang bahas ya, bahas sesuatu sing jengkel kan swara lur, sumpah soro. Sampai kan ngerti lek wong mangkel sih kudu bahasa iku rasane ya apa ngono, kaya legowo iku wangel rasane. Ya itu salah satu faktor ya mengapa bisa terjadi kekalahan ya, tetap secara finishing para pemain Manchester ini masih kurang bagus. Kalau misalkan finishingnya bagus dari babak pertama, itu tentu hasilnya pasti akan berbeda. Dan di babak kedua ini yang selalu menjadi masalah ya. Dan terus terjadi sampai saat ini. Di babak pertama bagus, babak kedua pasti jelek. Dan terbukti kalau misalkan babak pertama kurang bagus, babak kedua pasti bagus. Gitu aja terus cuk sampai degradasi. Gak ono perubahan blas. Tetap gak ono jaminan Manchester United bisa meraih kemenangan di setiap pertandingan itu. Tetap gak ada. Nah, sekarang mari kita lihat dari jalannya pertandingan selama 90 menit itu memang di babak pertama masih kosong-kosong ya. Meskipun banyak peluang tapi secara finishing memang masih kurang maksimal dari pemain Manchester United. Tapi kita masih berharap di babak kedua itu ada perubahan dari segi mentalitas, dari segi motivasi para pemain, semangat para pemain. Kita masih berharap daya juangnya itu lebih ditingkatkan lagi dan apa ya, lebih banyak lagi peluang yang tercipta. Tapi nyatanya di babak kedua tidak bisa menunjukkan hal yang kita harapkan gitu loh bakal terjadi di babak kedua. Justru sebaliknya, West Ham tampil lebih dominan. West Ham tampil lebih agresif, lebih banyak pergerakan dan sentuhan di dalam kotak penalti. Tampak para pemain di lini pertahanan Manchester United bekerja lebih ekstra, lebih ngoyo, dan cukup keteteran.
Akhirnya eh, lewat beberapa kali peluang yang diciptakan oleh pemain West Ham, terciptalah gol pertama dari Summerland. Ya, Summerland kalau nggak salah. Dan pemain ini masuk di babak kedua ya, pemain pengganti. Itu sempat apa ya, ancuk West Ham yang di babak kedua baru ngoyo, itu akhirnya bisa mencetak gol gitu loh. Mengapa para pemain Manchester United di babak pertama yang menciptakan cukup banyak peluang tapi belum ada satu gol pun di babak pertama? Ini kan justru menjadi pertanyaan yang berlarut-larut gitu loh. Masalah finishing, masalah konsistensi itu tetap nggak selesai-selesai gitu loh. Solusinya tuh sampai sekarang masih nggak nemu gitu loh. Mengapa bisa selalu terjadi seperti itu? Tapi akhirnya para pemain Manchester United masih berupaya dengan keras dalam menyamakan kedudukan. Akhirnya skor 1-1 berhasil tercipta berkat sundulan oleh Casemiro. Dan sempat apa ya, seperti biasa kembali lagi memberikan harapan. Wah, sepertinya Manchester United masih bisa meraih kemenangan. Kalaupun nggak menang, ya skor imbang oke lah gitu. Meskipun bukan sesuatu yang menyenangkan ya, karena nanti lagi-lagi Erik ten Hag juga bakal ngomong, ya kita tim yang sulit dikalahkan. Ini adalah laga tandang, West Ham memiliki atmosfer yang cukup sulit bagi Manchester United dan bla 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 bla. Tapi yang menjadi masalah utama mengapa Manchester United bisa kalah di pertandingan tadi adalah tendangan penalti yang cukup kontroversi diberikan oleh wasit di pertandingan tadi. Hal itu kalau kita lihat konteksnya adalah ada sentuhan antara Matthijs de Ligt dan pemain West Ham. Ings itu kan pemain pengganti juga masuk di babak kedua. Bahkan awalnya itu nggak ada indikasi untuk melakukan cek VAR gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa setelah pertandingan terus berjalan tiba-tiba dihentikan untuk sementara waktu dan wasit lapangan melakukan cek VAR. Bangsat kok anjene cuk. Maksudku yo iki wis skor imbang ya oke lah misalnya sampai babak kedua selesai imbang ngono. Tetap oleh 1 poin cek. Oke lah lumayan cek iso dimaklumi. Tapi moro-moro cek VAR cuk kayak melihat potensi penalti. Bangsat cuk wasit cuk. Wasit gatel iki cuk. Dan mari ngono temenan dikei pisan. Fix dikei penalti. Wancuk. Teman-teman pasti kalau lihat pertandingan tadi juga pasti emosi lihat keputusan wasit ya. Maksudku memang kontroversi dan bahkan Matthijs de Ligt pun terlihat sangat emosional gitu loh untuk mempertanyakan mengapa wasit bisa memberi dan secara sadar memberikan tendangan penalti bagi West Ham itu loh. Wes lah bener-bener tuh wes kayak so ngomong aku cuk sumpah lek gak pemainnya main gak ngena, pelatih ini salah pergantian pemain, time yo terlalu enak ngono. Saiki wasite sing kontroversi. Ono ae cuk wis MU lek pengen berkembang iku wis mesti wangel wis. Paling akhir musim ya finish nak peringkat 8, peringkat 10 wis paling ngono-ngono ae cuk gak berubah koyo musim kemarin gitu loh. Sampai wis pegel, sumpah pegel. Wis teman-teman sampai sing delok live mau lho, wis lur tinggalan turu lur wis. Sampai akeh sing gak diterusno ndelok MU iki mau. Dan kalau kita lihat dari tendangan penalti tadi, memang kontroversi, tapi Andre Onana juga menurutku layak diapresiasi ya karena dia bisa membaca pergerakan dari arah tendangan dari Bowen itu meskipun dia powernya lebih kencang ya akhirnya lebih keduluan masuk. Tapi menurutku Andre Onana juga berusaha tampil semaksimal mungkin ya meskipun tadi dia juga sempat terkena tendangan dari Antonio dan sempat hampir kesulitan juga untuk melihat dan memakan waktu break cukup lama tadi ya. Tapi ya
Intinya MU kalah dan kita semua harus bisa menerima meskipun yang paling kontroversi adalah keputusan wasit. Wasit kuwatel anjene jancuk anjene cuk. Ono ae cuk lek misale MU imbang, MU kate menang ngono wis ta, cobaane ono ae. Dan di pertandingan tadi orang paling gatel ya wasit itu tadi cuk. Wasite cuk wis ta, wasit asu iku anjene. Gak ono liyane. Dino iki wasit taek pokoknya cuk. Intinya MU kalah, kita harus bisa menerima bahwa wasitnya gatel, wasit taek, wasit goblok, wasit asu, wis iku pokoknya. Teman-teman harus sabar, ya memang seperti ini siklusnya Manchester United, selalu ada aja cobaannya. Meskipun roda selalu berputar, tapi ketika MU berada di bawah, kayaknya rodanya berhenti berputar. Akhirnya Manchester United selalu berada di bawah dan sangat sulit untuk meraih kemenangan di setiap pertandingan. Oke, mungkin itu dulu review dari pertandingan West Ham United melawan Manchester United. Bukan hasil yang bagus bagi kita semua, teman-teman. Kalau mau marah, kalau mau berkeluh kesah melalui kolom komentar, silahkan. Mari kita nikmati kesusahan ini di setiap pertandingan ya, karena siklusnya memang selalu seperti ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.